Pemirsa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengklaim telah menutup sementara aktivitas penambangan nikel di Pulau Gak di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sementara warga setempat dan pemerhati lingkungan mendesak pemerintah untuk segera menutup total karena aktivitas tambang nikel telah merusak alam dan merusak perekonomian warga. Adanya aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya mulai ramai dibicarakan warganet usai lembaga pemerhati lingkungan Greenpeace Indonesia dan Aliansi Jaga Alam Raja Ampat menyampaikan protes keras. Mereka menuding kegiatan tambang nikel di 5 pulau kecil kawasan Raja Ampat seperti Pulau Gak, Kawe, Manuran, Pulau Manyaifun, dan Pulau Batang Pele disebut telah melanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada undang-undang tersebut menegaskan adanya larangan aktivitas pertambangan di pulau kecil yang memiliki ekosistem sensitif. Analisis Greenpeace menyebut ada lebih dari 500 hektar hutan telah rusak akibat aktivitas tambang nikel dan terjadi sedimentasi yang mengancam terumbu karang serta kehidupan bawah laut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengklaim lokasi tambang nikel di kawasan destinasi wisata prioritas Indonesia serta kawasan wisata UNESCO Global Geopark tersebut berada di luar wilayah konservasi. Bahlil memastikan pihak Kementerian SDM akan mengecek lokasi dan mengevaluasi keberadaan tambang tersebut. Pihaknya juga sudah memutuskan menghentikan sementara aktivitas tambang di Pulau Gak dan menyebut izin usaha pertambangan atau IUP dari PT Gak Nikel anak perusahaan PT Antam diterbitkan sebelum dia menjabat sebagai Menteri SDM. Jadi insya Allah doakan saja, saya kebetulan ada rencana mau kunjungi wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat, mau kunjungi sumur-sumur minyak di Sorong, di Fakfak sama BP di Bentuni. Nah mungkin saya lihat celah-celah waktu saya di situ, saya akan mencoba karena ini masih dalam suasana hikmah Idul Adha, karena tadi saya ingat betul tausiah sekjen tadi, silaturahmi, kumpul-kumpul, makan-makan, traktir makan itu bagian daripada ajaran Nabi Ibrahim. Maka mungkin dengan itu memperkuat iman saya atau ketebalan keyakinan saya untuk saya bisa berkunjung ke sana juga ya. Juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik menyatakan telah terjadi konflik pro dan kontra di masyarakat setempat dengan masuknya aktivitas tambang nikel di kawasan Raja Ampat. Selain itu muncul pula kesan buruk kawasan wisata Raja Ampat yang membuat turunnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Karenanya, perlu ketegasan dari pemerintah untuk segera mencabut izin tambang nikel untuk selamanya. Betul, cabut. Ini kan udah melanggar undang-undang, konstitusi MK, cabut. Apa yang ditunggu sama pemerintah? Apa yang ditunggu sama Pak Bahlil untuk mencabut ini? Orang undang-undangnya bilang begitu. Jadi dan begini ya Mbak, masyarakat adat dan masyarakat lokal di Raja Ampat selama tidak ada tambang, mereka bisa hidup dari pariwisata. Dan pemerintah daerah meminta mereka hidup dari pariwisata. Tapi mereka tidak akan bisa hidup tanpa laut dan hutannya. Jadi kalau Pak Bahlil benar-benar sering mengatakan bahwa dia putra daerah Papua, harusnya dia bisa jaga, dia punya hutan, dia bisa jaga, dia punya laut. Kawasan Raja Ampat dikenal sebagai wilayah dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Kawasan Raja Ampat telah menjadi rumah bagi 75% spesies terumbu karang global dan lebih dari 1.500 spesies ikan. Viralnya tagar Save Raja Ampat di media sosial baru-baru ini memperlihatkan kecintaan masyarakat Indonesia pada gugusan pulau kecil di Papua Barat Daya yang keindahannya telah mendunia. Dari Papua Barat Daya, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, sebagai kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, kegiatan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya disebut telah merusak ekosistem laut di sana. Seberapa parah dampaknya? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Walhi Zenzi Zuhadi. Selamat sore, Mas Zenzi. Selamat sore, Mbak Eva. Ya, Mas Zenzi, jika Anda bisa gambarkan ke publik seberapa parah aktivitas penambangan di Raja Ampat? Iya, yang pertama saya mau sampaikan bahwasannya pemerintah Indonesia harus meminta maaf ya kepada rakyat Papua karena walaupun selama ini pemerintah Indonesia selalu menyatakan Papua tertinggal, tapi nyatanya sekarang pemerintah Indonesia lah yang
pikirannya tertinggal. Masyarakat Papua bisa hidup, menjaga alamnya, mewariskan Raja Ampat ini ke dunia dengan kekayaan biodiversity-nya. Nah, ini kalau tidak dihentikan pertambangan di sana, Raja Ampat ini akan hancur. Walaupun kata Menteri SDM jaraknya 30 km, ini ruang laut dan pulau kecil ini bukan kita menyekat ruang di rumah, ada kamar mandi dan kamar tidur dan seterusnya. Walaupun jaraknya 100 km pun, dia akan berdampak berat kepada ekosistem Raja Ampat. Jadi pertambangan ini harus dihentikan permanen, izinnya harus dicabut. Yang kedua harus segera dipulihkan ekosistem yang ada di sana. Yang ketiga harus dilakukan investigasi kepada pihak yang memproses perizinan kepada perusahaan-perusahaan tambang ini, karena ini memang tidak boleh. Dalam regulasi kita, pertambangan ini tidak boleh, paling tidak menurut 2 undang-undang ya. Pertama, Undang-Undang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil itu melarang tambang di pulau kecil. Yang kedua di Undang-Undang Lingkungan Hidup sendiri. Di Undang-Undang Lingkungan Hidup itu dibolehkan aktivitas ekstraktif itu kalau dia bisa dipulihkan. Nah, kalau gugusan pulau kecil seperti Raja Ampat ini, dia nggak akan bisa dipulihkan. Karena geologi ekosistemnya berbeda. Tidak akan ada satupun orang ataupun teknologi yang bisa memulihkan ini kalau diteruskan pertambangannya. Jadi di Undang-Undang Lingkungan seharusnya pertambangan ini tidak dikeluarkan izinnya. Tetapi kenapa ada pihak yang menerbitkan izin? Menurut saya ini harus diinvestigasi oleh penegak hukum, oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Pasti ada kepentingan pihak ketiga atau ada intervensi politik dalam proses penerbitan izinnya. Karena ini seharusnya tidak boleh. Baik, sebelum kita bahas nanti soal mekanisme izin, kita bahas dulu soal potensi kerusakan ekosistem di wilayah tersebut. Bahkan ada bilang Mas Zensi tidak bisa dipulihkan kalau gugusan pulau kecil. Bagaimana dampaknya, kerusakan yang akan terjadi jika tidak segera dihentikan secara total ya Mas Zensi? Silakan. Ya, itu bukan kerusakan lagi ya levelnya, itu hancur. Itu kiamat tuh ekosistem di sana. Karena ekosistem Raja Ampat itu dia sempurna. Satu, ekosistem bawah lautnya, dia mempunyai kekayaan biodiversity terbesar di dunia. Yang kedua, gugusan pulaunya itu juga dibentuk oleh komponen mineral dan bentuk geomorfologi yang spesifik. Hingga ketika dia pertambangannya dimulai dan dilanjutkan, maka tidak akan ada pihak yang bisa memulihkan. Dan menurut saya, mau sebesar apapun potensi ekonomi dari wilayah tersebut, dari pertambangan, pemerintah harus berhenti memikirkan untuk menambang di sana. Karena sebesar apapun nilai ekonomi yang akan didapat, itu tidak akan bisa membiayai pemulihan ekosistem ini, dan tidak akan ada teknologi yang bisa memulihkan, merestor ekosistem Raja Ampat. Seharusnya pemerintah itu berpikir bahwasanya banyak negara yang iri dengan Indonesia memiliki Raja Ampat. Ekosistemnya, kekayaannya, kebijakan masyarakatnya. Seharusnya ini yang dilindungi oleh pemerintah. Selama ini pemerintah berpikiran membangun Papua karena masyarakat Papua tertinggal. Ini kita melihat, yang tertinggal itu bukan masyarakat Papua. Yang tertinggal itu pikiran di pemerintah. Masyarakat Papua sudah kurang baik apa? Mereka bijak mengelola lingkungan, mengelola alamnya, mewariskan Raja Ampat yang begitu sempurna dengan kita semua. Tapi pemerintah dari Jakarta yang berpikiran untuk ambil ekonomi dari tambang di sana. Semaju apapun teknologi dalam industri elektronik dan otomotif dengan nikel, itu tidak akan mampu mengimbangi keunikan ekosistem di Raja Ampat. Menurut saya Pak Bahlil juga harus berhenti bilang ini jaraknya 30 km dari wilayah konservasi dan lain-lain. Itu pikiran yang sesat. Ini satu ekosistem
kompleks, satu kesatuan ekosistem yang utuh, walaupun jaraknya 100 km pun dia akan saling mempengaruhi. Dan kerusakannya bukan hanya di 500 hektar yang ditambang. Kerusakannya itu akan jauh ke dalam laut, jauh ke tengah laut, karena sedimentasi endapan itu semua akan membunuh karang di sana. Kita sudah melihat contohnya di Halmahera di Sulawesi, laut yang biru itu sudah berubah menjadi merah semua. Ketika nikel, ketika tanah itu menjadi lumpur mengendap di terumbu karang. Kalau pemerintah Indonesia ini masih waras pikirannya, itu harus segera dihentikan. Oke. Kalau yang tidak dihentikan, saya tidak tahu lagi bagaimana menilai cara pikir pemerintah di Jakarta. Saat ini yang diambil langkahnya adalah hentikan sementara dan Walhi mendesak untuk dihentikan total ya. Tapi kan sudah terlanjur ada IUP-nya, sudah ada izinnya. Bagaimana kemudian mekanisme pencabutan izinnya? Apakah semudah memberikan izin untuk mencabut izinnya? Singkat saja, Mas Zenzi. Ini udah jelas kok, dia bertentangan dengan 2 undang-undang, bertentangan dengan MK. Nggak perlu ada kajian lagi, udah bisa langsung cabut izinnya itu. Lagian kalau pemerintah cabut izin, siapa yang mau gugat? Itu juga punya pemerintah, si Antamnya. Menurut saya cabut penghentian sementara itu akal-akalan pemerintah aja. Ketika masyarakat turun perhatiannya, nanti dilanjut lagi seperti pagar laut di Banten. Kalau pemerintah ini berpikir benar dan bertindak benar, memikirkan masyarakat Papua, memikirkan harga diri negara ini di mata negara lain, cabut semua izin di sana, hentikan total pertambangan di sana. Saya pikir itu yang diinginkan oleh semua masyarakat di Papua dan di Indonesia. Oke, kita nantikan langkah tegas dari pemerintah karena Anda sebut bahwa potensi nilai ekonomi tidak akan bisa membiayai memulihkan ekosistem di sana. Terima kasih Direktur Eksekutif Walhi Zenzi Suhadi sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.